Halo Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia selalu untuk kita semua. Hari ini kita coba kembali berlatih mandiri di platform Merdeka Mengajar. Hari ini kita masuk ke tema ini ya, tema modul ketiga, masih di topik asesmen SMP, SMA, SMK paket B. Temanya adalah penggunaan hasil asesmen. Nah, di tema penggunaan hasil asesmen ini kira-kira kita mau belajar apa aja ya? Langsung saja kita ke platformnya. Kita masuk ke platformnya. Kita masuk ke bagian asesmen. Kita di bagian terakhir ya, Bapak Ibu guru ya. Nah, di sini ada 3 aktivitas, ada 3 materi. Yang pertama itu merencanakan tindak lanjut asesmen. Di sini ada video yang harus kita tonton. Dalam video ini sekali lagi ini membahas prinsip-prinsip atau pola pikir bertumbuh dalam diri guru dan juga murid ya. Kemudian kita sebagai guru juga sekali lagi dapat memanfaatkan asesmen menjadi bukti pembelajaran yang bermakna dan perencanaan tindak lanjut yang dapat membantu murid untuk menumbuhkan potensinya. Kemudian di video kedua nanti ini akan diberikan contoh bagaimana merencanakan tindak lanjut asesmen di pelajaran matematika. Jadi contoh perencanaan tindak lanjut nanti ada di tingkat SD ya dalam video ini, kemudian juga menggunakan contoh mata pelajaran matematika. Nah, contoh praktik pada video ini juga nanti dapat diterapkan pada mata pelajaran lain di jenjang lain juga, tapi prinsipnya masih sama. Bapak Ibu guru, nanti kita diminta untuk refleksi. Ini refleksi yang akan dibuat. Pertanyaan adalah apakah Bapak Ibu guru sudah menerapkan pola pikir bertumbuh ya dalam diri sendiri. Kemudian umpan balik ya, dalam umpan balik ini ada satu video yang harus kita tonton. Nah, dalam video ini berisi penjelasan tentang cara-cara melakukan umpan balik yang tepat serta contoh ya yang kemudian nanti dapat kita gunakan dalam mempraktikkan dalam memberikan umpan balik di kelas. Kemudian kita diminta untuk berefleksi. Di sini umpan balik yang pernah Bapak Ibu guru lakukan. Kemudian ini di terakhir. Nah, ini ada mengolah hasil asesmen. Di sini ada contohnya, nanti di sini ada di buku ya. Nanti kalau kita lihat, nanti kalau kita klik ini akan ada satu buku panduan. Nanti kita bisa lihat di ini ya, di halaman 41 dan 43 mengenai pengolah hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran. Kemudian nanti ada satu video mengenai pelaporan belajar oleh murid. Jadi dalam video ini dijelaskan tentang ragam cara pelaporan belajar oleh murid yang juga bisa kita lakukan di kelas ya, jadi Bapak Ibu guru ya. Jadi kita umumnya sih rapor itu dibagikan, kemudian yang terlibat adalah hanya guru dan orang tua, padahal sekali lagi murid juga bisa berperan dalam melaporkan hasil belajar mereka. Di sini ada mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan. Jadi dalam video ini juga nanti ada teks ya, buku PDF. Kalau kita lihat begini ya. Tadi diarahkan untuk melihat di halaman 60 sampai 64 ini mengenai mekanisme kenaikan kelas. Maaf Bapak ya. 60 dan 64 ya, nanti kita cari halaman 60, coba kita cek langsung. Oke. Ke 60, halaman 60 kah? Oh, masih ke bawah. Nah, nanti di halaman 60 dan 64 ya Bapak ya. Jadi di halaman tuh yang ada angkanya ini Bapak. Ini mekanisme tentang kenaikan kelas dan kelulusan. Jadi di sini ditulis Bapak Ibu guru bagaimana mekanismenya. Jadi mengenai bagaimana sih proses kenaikan kelas itu. Ya, nanti kita bisa baca Bapak Ibu guru ya. Di sini sudah diberi panduan untuk dibaca untuk halaman 60 sampai 64. Nah, jadi terakhir kita diminta untuk menuliskan refleksi tentang kesulitan kita yang kita hadapi saat kita melakukan pengolahan hasil asesmen. Kemudian setelah selesai kita akan diminta untuk sekali lagi mengerjakan post test. Jadi post test ini akan kita sama-sama coba kerjakan Bapak Ibu guru ya. Langsung saja kita ke ke soalnya ya. Oke.
Ada 8 soal yang akan kita kerjakan. Pertama, seseorang yang memiliki pola pikir bertumbuh dan bertumbuh berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu, usaha dan perjalanan yang diikuti kesungguhan dan ketekunan. Jadi ini benar atau salah Bapak Ibu? Jadi agak ini ya. Jadi sekali lagi nih menyangkut soal seorang yang memiliki pola pikir bertumbuh dan berkeyakinan. Jadi betul loh Ibu Guru ya. Jadi harus dikembangkan seiring berjalannya waktu, usaha dalam belajar yang diikuti kesungguhan dan ketekunan. Pertanyaan nomor 2. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Kesalahan dalam belajar itu wajar. Jika diterima, dikomunikasikan, dan dicarikan jalan keluar, maka kesalahan akan menstimulasi perkembangan otak murid. Belajar bukan tentang pemahaman, penalaran, penerapan, serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam, tetapi tentang kecepatan. Ekspektasi guru yang positif tentang kemampuan murid akan sangat mempengaruhi performa murid. Setiap murid itu sama memiliki peta jalan belajar yang seragam dan perlu dibandingkan dengan teman-temannya. Pengkondisian lingkungan belajar fisik dan psikis di sekolah dan rumah akan mempengaruhi pencapaian hasil pembelajaran. Aduh, kelewatan. Oke. Manakah pernyataan yang kurang sesuai penerapan pola pikir bertumbuh? Tadi sebetulnya udah nampak sekali ya di poin 2 dan 4. Oke. Terlalu cepat ini. Manakah bentuk-bentuk hal strategi pembelajaran yang sesuai yang terkait dengan asesmen tersebut? Wah, ini terlalu panjang Bapak Ibu Guru ya. Bapak Ibu Guru bisa baca. Jadi di sini untuk opsi yang kita pilih adalah yang D. Nomor 4. Umpan balik adalah komentar atau respon terhadap karya dan proses belajar murid yang relevan dengan teknik penilaian formatif yang diberikan. Bapak Ibu Guru, salah atau benar pernyataan ini umpan balik adalah komentar atau respon terhadap karya yang mana Bapak Ibu Guru? Benar ataukah salah? Ya. Jadi kita lihat ya mengenai umpan balik ini ya. Jadi memang sebagai respon dari ini ya asesmen yang kita miliki. Kemudian nomor 5. Perhatikan cuplikan percakapan guru bahasa Indonesia dan siswa berikut ini. Guru, menurutmu adakah bisa ditambahkan pada teks argumentasi buatanmu? Judul. Ya. Menambahkan judul akan memudahkan pembaca mengetahui topik apa yang mau kamu angkat. Bagaimana dengan sumber fakta yang kamu sampaikan? Oh iya benar Bu, aku lupa belum kasih referensi. Nah ini termasuk apa Bapak Ibu ya? Klarifikasi, nilai atau asesmen atau saran atau perhatian, apresiasi. Yang mana Bapak Ibu Guru? A, B, klarifikasi kah? Atau nilai kah? Perhatian kah? Saran atau apresiasi? Ya ini lebih kepada saran ya Bapak Guru ya. Jadi kan bertanya nih, oh judulnya ada nggak ya? Gitu ya, merangsang anak untuk berpikir. Pengolahan nilai akhir didapat dari data, asesmen formatif, asesmen sumatif, asesmen formatif dan sumatif. Dapat asesmen formatif atau asesmen sumatif bergantung pada pertimbangan satuan pendidikan. Jadi kalau kita pengolahan nilai akhir ini lebih kepada nilai sumatif Bapak Ibu Guru ya. Oke, penulisan deskripsi di rapor murid berdasarkan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, poin penting dari materi yang sudah diberikan. Ya tentunya semua benar Bapak Ibu Guru ya, karena memang penulisan deskripsi itu menyangkut pada capaian pembelajaran, alur dan materi-materi yang sudah diberikan. Nomor 8 terakhir, Pak Karsan adalah kepala sekolah SMP Insan Maju.
Mendekati akhir semester, ia mendapatkan isu bahwa mayoritas orang tua dalam keterlibatan belajar anak masih rendah. Respon dalam grup chat pun sibuk bertani. Sebagian murid juga masih kurang inisiatif untuk berkomunikasi dengan orang tua mengenai hambatan pembelajarannya. Keterlibatan orang tua paling tinggi yaitu saat pembagian rapor. Sehingga kondisi seperti itu sebaiknya strategi apa yang paling tepat Pak Kersan terapkan di sekolahnya? Menghimbau guru untuk menyampaikan masalah ini dengan orang tua saat pembagian rapor. Membuat portofolio untuk diverifikasi bersama dengan pembagian rapor. Mengadakan pameran karya murid saat pembagian rapor. Mengadakan konferensi belajar antara guru, murid, dan orang tua saat pembagian rapor. Yang mana Bapak Guru? Ya tentu kita akan menghimbau Bapak Ibu Guru ya untuk yang nomor 8 tadi. Oke, luar biasa Bapak Ibu Guru. Kita sudah di ujung modul ketiga di asesmen SMP SMA untuk tema penggunaan hasil asesmen. Semoga Bapak Ibu Guru kita akan semakin diperdalam dengan melihat video tentang penjelasan. Jadi video ini saya buat hanya untuk membantu kita, mempermudah kita untuk menganalisa post test yang sudah kita kerjakan. Demikian Bapak Ibu Guru hebat, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye, God bless.